Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Saudaraku, alam semesta yang begitu besarnya, gunung yang begitu tinggi dan megahnya, lautan dan samudra yang begitu dalamnya, langit yang begitu tinggi, tidak ada satupun tiang yang menopangnya, serta bumi yang dihamparkan begitu luasnya. Semuanya ada bukan karena dengan sendirinya, semuanya ada karena ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan gunung dan lautan, yang menciptakan matahari, bintang dan bulan, dan yang menciptakan serta mengatur alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ar fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsh yughshil laylan nahara yatlubuh hathithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharati bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dialah Allah Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Lalu kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya. Dia yang menutupi malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dia yang menciptakan matahari, bulan dan bintang, yang kesemuanya tunduk terhadap perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan adalah hak Allah Jalla wa'ala. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Saudaraku, dialah Allah Jalla wa'ala yang menurunkan, yang memberikan serta mengatur rizki seluruh makhluk yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun yang di muka bumi ini melainkan Allah berikan rizkinya. Saudaraku, dialah Allah Jalla wa Ala yang merajai alam semesta, yang merajai langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma wa ilaihil masir." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, miliknya lah kerajaan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya, dan kepadanya lah kita akan kembali. Namun apakah cukup dikatakan seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengakui, hanya meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta, bahwasanya Allah adalah yang mengatur alam semesta? Tentu tidak sampai di situ saja, karena orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW, mereka pun mengakui, mereka pun meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan langit dan bumi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ar amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mait wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada orang-orang musyrik, siapakah yang memberikan rizki dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan mati dari yang hidup? Niscaya mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kepada mereka, mengapa mereka tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala? Saudaraku, orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW, mereka mengakui, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta, bahwasanya Allah adalah yang mengatur alam semesta. Namun di sisi lain, mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadikan patung-patung yang mereka buat sebagai sesembahan-sesembahan mereka, yang patung tersebut tidak dapat memberikan manfaat ataupun mudarat kepada mereka. Oleh karenanya, setelah kita meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta, kita juga harus menyerahkan segala bentuk macam ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang berhak kita ibadahi, karena dialah yang berhak kita sembah. Segala bentuk macam ibadah kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, serta ibadah-ibadah yang lain, seperti kita memohon perlindungan, meminta pertolongan, berkurban, bernazar,
tawakal serta takut kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan untukmu dan menjadikan langit sebagai atapmu. Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit, yang dengan hujan tersebut tumbuhlah buah-buahan sebagai rizki untukmu. Janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu mengetahui." Saudaraku, ibadah yang kita lakukan harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal beribadah. Setelah kita meyakini Allah adalah Sang Pencipta, meyakini Allah yang mengatur alam semesta, seluruh ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang mulia, memiliki nama-nama yang baik, memiliki sifat-sifat yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama yang baik, maka berserulah, maka berdoalah kepada nama-nama yang baik tersebut. Saudaraku, inilah keimanan yang sesungguhnya. Inilah keyakinan yang sebenarnya. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian juga ibadah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang selalu bertakwa dan beriman kepadanya, agar kita bisa dimasukkan ke dalam surganya yang kekal abadi. Saudaraku, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi manusia. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Karena dialah Allah yang menciptakan kita. Oleh karenanya, orang yang bertauhid memiliki keutamaan yang sangat agung. Seperti yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil khataya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, wahai anak manusia, jika kamu datang nanti pada hari kiamat kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, namun kamu datang dengan tidak menyekutukanku, maka aku akan datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan keridhoannya, yang mendapatkan taufik dan hidayahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.